Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Budiman dan Budiwati di penjuru Nusantara. Welcome back to channel Andi Liso. Supaya kalian selalu mendapat video terbaru di channel Andi Liso, tekan subscribe, like, share, and comment. Dan di kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana melakukan rekaman sendiri di rumah. Gara-gara lockdown kumis gue tambah banyak nih. Dan sebelum kita memulai konten kita hari ini, jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Dan jangan lupa nyalain loncengnya ya. Hari ini saya menggunakan kain songket khas Palembang. Ini juga adalah tanjak khas Palembang. Hah? Kayaknya ada background yang gak enak. Maaf. Baik teman-teman, saya itu ceritanya banyak banget ngedapetin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sekitar saya maupun dari media sosial. Gimana cara melakukan home recording atau recording di rumah? Oke, kemarin kan saya sudah buat konten studio tour tentang alat-alat apa saja yang saya gunakan untuk melakukan home recording di rumah saya. Hari ini saya akan kasih tahu teman-teman apa aja sih sebenarnya barang-barang itu dan bagaimana cara menggunakannya. Yang pertama, soundcard. Oke, sahabat Budiman dan Budiwati di penjuru Nusantara, yang pertama kalian harus punya untuk melakukan recording di rumah, yang pertama itu harus punya komputer atau laptop. Itu sudah pasti banget dong. Oke, setelah PC atau laptop, yang wajib kalian miliki adalah soundcard. Nah, begini nih. Ini adalah soundcard eksternal. Kebetulan saya punya yang mereknya Presonus, tapi di luar sana punya macam-macam merek juga. Ada Focusrite, ada Line 6, ada M Audio. Ini kebetulan saya punya Presonus. Dan Presonus saya, soundcard ini memiliki dua channel. Tuh kalian lihat ada channel pertama dan channel kedua. Which is artinya kalian bisa melakukan rekaman dua track sekaligus. Misal, kalian mau live, gitar, dan vokal di saat yang bersamaan. Maka kalian bisa menggunakan dua channel ini sekaligus. Nah, keren kan? Terus ada apa aja sih di sini? Yang pertama ini adalah potential gain atau knob gain dari channel yang pertama di sini. Jadi untuk menentukan seberapa besar gain yang masuk, kalian tinggal putar aja nanti sampai mendapatkan sinyal yang diperlukan. Terus yang ini, yang kedua, sama aja. Ini buat channel kedua. Yang ini adalah knob antara input dan playback. Kalau saya sih biasanya gini aja, playbacknya saya penuhin di 100%. Tuh bisa lihat kan, knobnya full di playback. Nah, yang ini adalah master volume. Seberapa besar volume yang akan keluar dari speaker. Speakernya yang itu kebenaran gua pakai tuh. Bisa lihat tuh. Dari situ. Kalau ini adalah input untuk headphone. Kadang-kadang ketika kalian pengen mixing dengan headphone, itu berguna banget. Kita perlu yang ini nih. Teman-teman, saya mau kasih tahu juga, soundcard ini adalah inputnya combo. Kenapa dibilang combo? Karena bisa dicolok dua jenis jack sekaligus. Bisa Canon, bisa juga XLR atau TRS. Saya kasih lihat ya. Yang pertama adalah, misalnya ini kalian punya jack gitar. Oke, jack gitarnya bisa dicolokin langsung. Tuh, kalian lihat ya. Bisa lihat ya. Tuh. Bisa dicolokin. Tapi ternyata bukan hanya bisa nyolokin jack gitar di sini, bukan hanya TRS seperti ini. Kabel mic juga bisa dicolok di slot yang sama. Oke. Ya, ini adalah kabel mic. Oke, kalian bisa lihat. Tadi saya colok di channel 1 kan? Nah, ini bisa juga dicolok di sini sama. Tuh. Jadi dua jenis jack bisa dicolok di satu lubang. Makanya ini disebut adalah input jack combo. Zaman sekarang inputnya sudah bisa dua sekaligus. Bisa XLR, bisa TRS di lubang yang sama. Soundcard ini dari mana powernya Bang Andi? Apakah menggunakan adaptor atau sejenisnya? Ternyata simple banget. Soundcard ini hanya memerlukan sumber listrik dari laptop atau PC kalian menggunakan koneksi kabel USB seperti ini. Kalian bisa lihat di belakangnya ya. Di belakangnya ini ada PC atau power. Oke. Jadi gini doang. Colokan yang begini, lu colokin ke belakang soundcardnya. Oke. Hup, sudah dicolok begini.
Maka selanjutnya bagian koneksi USB-nya tinggal dicolok deh ke komputer atau ke laptop kalian. That's it. Segampang itu, sesederhana itu cara mengoperasikan sebuah sound card. Wajib kalian miliki dulu untuk rekaman di rumah, sound card eksternal. Poin kedua yang harus kalian miliki adalah mic condenser. Yes, saya punya mic condenser, mereknya Samson. Kemudian ini adalah mic condenser yang hanya bisa dioperasikan menggunakan tambahan daya listrik sebesar 48 volt. Which is, itu ada di sound card. Bentar ya, saya tadi lupa ngasih tahu. Phantom power atau tambahan listrik 48 volt. Tinggal dipencet aja. Tuh, gitu. Jadi ketika kalian mengkoneksikan mic ini, atau mic condenser jenis dan merek apapun, itu bisa dipastikan semuanya menggunakan phantom power atau tambahan listrik 48 volt. Terus bagaimana cara mengoneksikan mic ini ke sound card? Gampang banget. Yang pertama kalian harus punya kabel mic XLR, atau sehari-hari bisa disebut, kalau di tempat saya nyebutnya kabel Canon, kabel mic. Begini nih kabelnya. Kabel mic ini punya dua ujung yang berbeda, teman-teman. Nah, yang ini male, laki-laki, yang ini female. Ya, jelas ya? Ada dua ujungnya berbeda, ada male dan female. Kalian hanya perlu memasukkan yang bagian ini, bagian female dari kabel, dimasukkan ke bagian mic-nya. Oke, ada 3 pin di situ. Di ini juga ada 3 bolongan untuk 3 pin. Ya tinggal dicolok aja. Tuh. Plek. Nah, sampai kedengeran bunyi plek 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 plek. Kemudian yang bagian ini tinggal dicolokin ke sound card. Segampang itu caranya, teman-temanku sekalian. Baik, kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana kita mengkoneksikan mic condenser dengan sound card. Seperti yang saya bilang tadi, yang pertama kita lakukan adalah memasukkan dulu mic-nya di input 1 atau input 2, lalu menghidupkan tambahan daya listrik atau biasa disebut phantom power sebesar 48 volt. Gampang banget, kalian hanya perlu menekan tombol ini sampai keluar lampu berwarna biru. Oke, setelah itu maka mic-nya juga akan menunjukkan indikator bahwa mic-nya hidup. Bisa lihat ya, nih ada lampunya nih. Nih, lampunya udah nyala. Terus, kita akan menyesuaikan gain dari mic tersebut melalui knob ini. Halo, halo, cek, halo. Tuh, kalian bisa lihat ketika saya bicara, ini ada sinyal berwarna hijau. Dan ini kita sesuaikan seberapa kita memerlukannya. Kalau lu perlu yang lebih kenceng, maka puter aja ke arah kanan, diputer. Halo, halo, cek, cek. Nah, lihat kan, lampu hijaunya lebih terang. Dan kita juga bisa melihat bahwa sinyal saya masuk di DAW atau Digital Audio Workstation yang saya gunakan. Nih, kalian bisa lihat ya. Sudah ada sinyal saya. Halo, halo, tes. Saya buka mixernya. Halo, halo, halo. Lihat, sinyalnya ada di sini. Ini ada sinyalnya. Kemudian apabila saya coba rekam, itu sinyalnya akan masuk. Saya bikin dulu track ini, namanya saya kasih nama vokal ya. Biasanya disingkat Vox. Oke, Vox. Kemudian saya tekan dulu tombol recording yang merah ini, record enable. Klik, lalu saya tekan record. Cek, cek, halo, 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 tes. Nah, kalian bisa lihat ya, ada sinyal yang masuk. Saat ini saya berbicara kepada kalian dan di saat yang bersamaan sinyalnya terekam masuk dengan baik. Nah, begitulah teman-teman bagaimana cara menggunakan sound card untuk merekam mic. Kalau kalian punya gitar ya tinggal colokin gitar aja, dan prinsip kerjanya sama banget. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Hal ketiga yang diperlukan yaitu adalah alat untuk memonitoring suara rekaman kalian. Kalau nggak pakai speaker, kalian bisa menggunakan ini dulu. Menggunakan headphone yang flat. Bisa cari di toko musik, tanya aja, saya perlu headphone yang flat untuk mixing atau recording. Nih, contohnya seperti ini. Banyak mereknya, banyak jenisnya juga banyak. Kenapa kalian membutuhkan headphone yang flat? Karena headphone flat itu tidak ada fitur tambahan, misalnya extra bass, extra treble. Nah, kalau headphone multimedia kan biasanya begitu ya. Tapi untuk recording, kalian tidak dianjurkan untuk menggunakan headphone seperti itu. Yang kalian perlukan adalah headphone yang flat. Kenapa dibilang flat?
Karena headphone ini cenderung memiliki frekuensi yang rata. Sehingga ketika kalian dengar di sini, itu adalah bunyi asli dari rekaman kalian. Lalu kalian tinggal meracik, menambahkan frekuensi-frekuensi tertentu yang sesuai dengan selera mixing kamu. That's why kalian perlu headphone flat. Baik Sobat Budiman dan Budiwati di penjuru Nusantara. Tadi sudah saya sampaikan apa-apa saja alat yang kita perlukan untuk melakukan home recording atau rekaman di rumah. Semoga konten ini bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, terus nyalain loncengnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.